Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak hari ini tetap semangat ya. Sudah masuk beberapa hari dan tetap semangat. Ustazah senang sekali. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Salah satu silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Billahi Rabbana wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, hari ini sebelum dimulai Ustazah akan mengasen dulu. Tapi semuanya masuk ya hari ini ya. Masuk, Ustazah. Masuk. Ustazah tanya kenapa ini Mas Rohin nggak pakai seragam hari ini? Basah Bu, mari hujan. Kalau balik Pak? Sama kemarin kehujanan basah. Oh, kehujanan semua ya. Kemarin nggak pakai payung ya pulangnya. Baik anak-anak, hari ini Ustazah akan melanjutkan pelajaran kemarin yaitu mengenal kitab-kitab Allah ya. Mengenal kitab-kitab Allah. Tapi sebelumnya Ustazah mau bertanya, siapa yang di rumah rajin membaca Al-Qur'an? Saya. Oh, semuanya bagus berarti. Siapa yang di rumah selalu murojaah? Saya. Baik, Farida sama Mas Rohin besok rajin murojaah juga ya. Ya, Ustazah. Biar cepat hafalannya, biar cepat ya. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar tentang kitab-kitab Allah. Namun sebelumnya Ustazah, yuk kita bermain-main dulu ya, karena tadi habis pelajaran matematika biar kita agak fresh ya. Kita bermain-main dulu. Ustazah ajarkan tentang, kalau Ustazah tanya halo, anak-anak jawab hai kayak gitu ya. Ya. Halo. Hai. Baik, halo. Hai hai. Kalau Ustazah bilang hai, anak-anak bilang halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Ya, bagus. Anak-anak semangat ya. Baik, kita akan melihat video terlebih dahulu ya anak-anak ya. Setelah itu nanti kita akan membahas materinya. Silakan simak videonya baik-baik. Mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Mengenal Allah melalui kitab-kitabnya. Allah menurunkan firman-Nya kepada para nabi dan rasul melalui kitab-kitab Allah. Kitab Allah berfungsi sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Beriman kepada kitab Allah berarti yakin bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul untuk diajarkan kepada umatnya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil nazzala ala rasulihi wal kitabil anzala min qabl وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman,
telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Kitab-kitab Allah yang telah diturunkan. Yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab tersebut merupakan pedoman bagi kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab-kitab Allah yang kedua yang telah diturunkan adalah Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di wilayah Yerusalem atau Israel dalam bahasa Kipti. Kitab tersebut berisi tentang puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah yang ketiga yang telah diturunkan adalah Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem atau Israel menggunakan bahasa Suryani. Berisi tentang perintah untuk mengesahkan Allah. Kitab-kitab Allah yang keempat adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Wahyu pertama turun di Gua Hira, yaitu Surah Al-Alaq 1-5. Diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali disebut Nuzul Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang Allah turunkan, merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Al-Quran sebagai pedoman manusia seluruhnya berisi tentang syariat, nasihat, perintah, larangan, dan petunjuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kemurnian Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kata nahnu atau kami, menurut mufasir tidak hanya Allah, tetapi juga manusia yang diberi kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Kebenaran yang diterangkan Al-Quran tidak terdapat pertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, hari ini kita telah selesai belajar tentang kitab-kitab Allah yang telah diturunkan. Karena itu, Ustazah memberi tugas membaca buku modul dan buku CSIP bab 2. Insya Allah. Nah, anak-anak, kita telah menyimak video pembelajaran tentang kitab-kitab Allah. Ya. Tadi semuanya sudah memperhatikan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ya. Coba kitab tadi yang ada di materi itu ada berapa yang diturunkan oleh Allah? 8.
Mbak Lintang. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Baik. Pinter Mbak Lintang. Hebat Mbak Lintang ya. Ternyata Mbak Lintang memperhatikan begitu langsung bisa ya. Alhamdulillah anak-anak. Kita memang kalau Ustazah sedang mengajar, sebaiknya anak-anak memperhatikan ya. Jadi kalau memperhatikan, insya Allah anak-anak pasti bisa. Ya. Kemudian kalau Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa, Mbak Rida? Nabi Musa. Nabi Musa, betul. Kalau Zabur, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang nabinya siapa? Nabi Daud. Nabi Daud, betul Mbak Ani. Ternyata muridnya Ustazah pinter-pinter semua, hebat ya. Ustazah senang sekali mengajar di sini di kelas 5A. Baik anak-anak, kalau kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mari kita main tepuk kitab-kitab awal ya. Kitab-kitab awal Taurat, Nabi Musa. Bahasa Ibrani, Zabur, Nabi Daud, bahasa Kipti, Injil, Nabi Isa, bahasa Suryani, Al-Quran, Nabi Muhammad, bahasa Arab. Bisa ya? Bisa. Coba anak-anak melakukan sendiri. 1, 2, 3. Dapur. Nah, tepuk kitab-kitab awal. Taurat. Nabi Musa. Bahasa Ibrani. Zabur, Nabi Daud. bahasa Kipti. Injil, Nabi Isa. bahasa Suryani. Al-Quran. Nabi Muhammad. bahasa Arab. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini Ustazah ingin melanjutkan mengingatkan lagi kalau kita itu diberi kitab Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itu sebagai pedoman untuk kita semuanya. Karena itu Al-Quran harus selalu dibaca ya, dan juga dimurojaah kalau yang sudah dihafal ya, biar hafalannya tidak hilang ya. Ya, Ustazah. Jadi kita harus banyak bersyukur karena Al-Quran itu sudah diciptakan dalam keadaan yang sempurna ya, maksudnya menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita harus rajin membacanya, dan kalau bisa ya dihafal ya. Anak tapi sudah menghafal sudah bagus, cuma hafalannya harus dimurojaah. Kemudian kita juga yang ketiga harus berusaha mengetahui artinya ya. Siapa yang rajin membaca Al-Quran, insya Allah akan diberi pahala yang banyak ya. Nanti naik surganya sesuai dengan hafalannya. Jadi anak-anak kalau misalnya hafalannya banyak, naik surganya itu di atas, di tinggi, di tempat yang tinggi ya. Baik. Ustazah sekarang setelah kita belajar ini, Ustazah akan memberi soal ini, silakan dikerjakan ya. Anak-anak sudah bawa buku semua, di situ sudah ada. Silakan ditarik garisnya Ya. yang sesuai ya. Berapa menit, Ustazah? 5 menit aja ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, Zabur apa Zabur? Zabur pasangannya Nabi Daud. Nabi Daud. Kalau Nabi Muhammad? Al-Quran. Kalau Injil? Suryani. Suryani. Injil itu bahasanya
Suryani ya. Nabi Musa Taurat. bagus, anak-anak pintar-pintar semua hebat, anak-anak hebat kelas 5A. Baik anak-anak, sekarang apa yang akan diperbuat setelah pelajaran ini? Silakan ditulis di situ ya, di kolom yang sudah disediakan di buku. Ya, Ustazah. Siapa Ustazah? Mbak Lita mau apa setelah pelajaran ini? Lebih sering membaca Al-Quran Ustazah. Bagus. Mas Rohim Mengapa Bu? menghafal ya. Mbak Rida Merocaan Ustazah. membaca. Mbak Ani Membaca. membaca Al-Quran. Bagus. Setelah ditulis, anak-anak harus ingat dan itu dilaksanakan ya setiap hari ya. Ya Ustazah. Kalau setelah ini, anak-anak apa yang akan anak-anak perbuat agar mendapat pahala dari Ngaji Allah? Ustazah. Mengaji boleh biar mendapat pahala dari Allah. Apalagi Mbak Lisa? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu, bagus. Nah, insya Allah juga sholat tepat waktu itu yang paling disukai oleh Allah ya. Ya. Mas Rohim? Membaca 1 hari 1 lembar Bu. Ya, membaca 1 hari 1 lembar dilaksanakan ya. Insya Allah mendapat pahala. Ya, Mbak Ani apa Mbak Ani? Bersedekah. Bersedekah, bagus Mbak Ani. Insya Allah bersedekah itu membantu orang lain ya, membantu orang lain yang kesusahan dan juga menyenangkan orang lain. Selain menyenangkan orang lain, orang yang bersedekah itu juga akan merasa senang karena melihat orang lain senang ya. Nah, anak-anak yang terakhir, apa hikmah yang bisa diambil dari pelajaran ini? Beriman kepada kitab Allah. Oh bagus Mbak Rida, beriman kepada kitab Allah. Apalagi? Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup. Ya, Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup. Jadi harus dijalankan apa hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi? Ada lagi? Beribadah agar dapat pahala. Ya, beribadah agar dapat pahala. Ada lagi yang lain? Ada lagi enggak? Ya anak-anak, kita memang harus belajar ya. Maksudnya belajar membaca Al-Quran. Kalau belajar membaca Al-Quran itu tidak boleh hanya sebentar saja. Yang penting sudah bisa membaca, tidak. Tetapi tetap ada gurunya ya. Kalau bisa di rumah tetap ada gurunya. Agar apa? Agar bacaannya menjadi betul juga ya. Jadi kita membaca Al-Quran bagus, murojaah bagus, sholat tepat waktu bagus, dan hikmahnya adalah kita menjadi beriman kepada kitab itu. Kalau sudah beriman, kemudian kita harus menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Apa saja yang ada di dalam Al-Quran yang sudah diperintahkan Allah itu kita jalankan, dan apa yang dilarang oleh Allah maka kita jauhi. Jangan coba-coba, cuma nyoba kok, nggak boleh ya. Ya Ustazah. Itu aja dari Ustazah. Kemudian anak-anak setelah pelajaran ini insya Allah anak-anak besok melakukan penilaian harian ya minggu depan ya. Ya Ustazah. Itu saja dari Ustazah. Dan mari kita ulangi tepuknya. Masih ingat apa enggak? Enggak ya? Lupa Ustazah. Ya, kita ulangi tepuknya sebelum kita tutup. Ya, tepuk kitab-kitab Allah. Taurat, Nabi Musa, bahasa Ibrani, Zabur, Nabi Daud, bahasa Kipti, Injil, Nabi Isa, bahasa Suryani, Al-Quran, Nabi Muhammad, bahasa Arab. Ya, hebat-hebat semua anak-anak Ustazah. Semoga besok sehat semuanya ya. Amin. Kalau gitu Ustazah akhiri. Kita tutup dengan doa penutup majelis dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi